بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda yang dirahmati Allah, eh, kita kembali belajar tentang ilmu hadis pada pembahasan KD2 atau bab 2, yaitu tentang menganalisis hadis berdasarkan kualitasnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas ini. Kita sudah membahas masalah hadis sahih dan hadis hasan. Pada bab kedua ini atau KD2 kita akan membahas satu bahagian dari pembagian hadis berdasarkan kualitas, yaitu tentang hadis dhaif. Hadis dhaif. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian dan contoh hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif secara bahasa, kata dhaif diambil dari bahasa Arab yang berarti lemah. Jika kita mendapati kata dhaif dalam bahasa Arab artinya lemah. Sedangkan definisi menurut istilah atau pengertian hadis dhaif dalam ilmu hadis yaitu ma lam yajma' sifat al-hasani bi faqadi syartin min syurutihi. Hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan karena tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Atau dalam pengertian lain, ulama juga mengatakan bahawa pengertian hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Baik, dari hadis ini berarti kita dapat kesimpulan bahawa jika salah satu syarat dari syarat hadis sahih atau syarat hadis hasan tidak terpenuhi, maka hadisnya menjadi dhaif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit. Kalau hadisnya sahih, kalau hadis hasan itu kedabitannya di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak syadz atau tidak bertentangan. Yang kelima, tidak terdapat ilat yang mencederai. Artinya apa? Jika salah satu di antara 5 itu tidak terpenuhi, maka ia menjadi hadis dhaif. Jadi dapat disimpulkan bahawa sebab-sebab hadis dhaif itu, yang pertama, sanadnya tidak bersambung atau terputus. Sanadnya terputus ini maksudnya seorang rawi tidak menerima langsung dari rawi yang tertulis di dalam hadis itu. Di dalam hadis itu dinyatakan bahawa ia menerima dari orang di atasnya, padahal ia tidak menerima langsung. Itu yang dikatakan dengan sanadnya tidak bersambung atau terputus. Yang kedua, sebab-sebab hadis dhaif itu adanya cacat pada perawi hadis. Cacat di sini bisa jadi cacat di adilnya atau cacat dalam agamanya. Yang kedua, cacat dalam segi hafalannya. Lalu yang ketiga, sebab hadis dhaif itu bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Ketika hadisnya itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, maka ia menjadi dhaif. Yang keempat, terdapat cacat yang samar yang merusak kesahihan hadis. Cacat yang samar maksudnya itu adalah samar secara zahir, secara nampak mata, dia hadisnya sahih. Namun ketika ditelusuri lagi, ternyata ada cacat dalam hadis itu. Itu yang dinamakan dengan ilat.
illat. Baik. Contoh hadis dhaif di dalam buku pegangan kita. Contoh hadis dhaif itu dikutip diambil oleh penulis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita bacakan hadisnya. Ma rawahu Ibnu Majah qala حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واقع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, telah menyampaikan kepada saya Ali bin Muhammad berkata telah menyampaikan kepada saya Waqi' berkata telah menyampaikan kepada saya Sufyan dari Abi Qaisin Al-Audi dari Huzail bin Shurahbil Anil Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan mengusap dua kaus kaki dan kedua sendalnya. Dinyatakan oleh penulis bahwa hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena hanya diriwayatkan dari jalur Abi Qais Al-Audi. Hadis ini dikatakan oleh penulis bahwa hadis ini gharib, hanya melalui jalur Abi Qais Al-Audi. Dan dikatakan oleh penulis, sedangkan Abi Qais Al-Audi merupakan perawi yang dhaif. Ketika kita coba telusuri hadis ini, artinya kita coba buka ensiklopedia hadis dan kita buka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan kita lihat para perawi hadis, dan kita dapati bahwa penilaian terhadap Abi Qais Al-Audi dalam hadis itu, Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, Al-Ajli mengatakan thiqah sabit, Abu Hatim mengatakan laisa biqawi. Di Abu Hatim yang mungkin ada masalah sedikit, Abu Hatim mengatakan laisa biqawi, berarti tidak kuat. An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's, dia tidak apa-apa, gitu kan. Disebutkan juga dalam As-Siqat. Ibnu Hibban menyebutkan dalam As-Siqat, berarti ia termasuk orang yang thiqah. Ad-Darqutni mengatakan thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia saduq, Adz-Dzahabi mengatakan dia thiqah. Kalau penulis ini mengatakan hadis ini dhaif karena Abi Qais Al-Audi dhaif, maka ini tentu tidak tepat, Ananda. Tidak tepat hadis ini dikatakan hadis dhaif jika berdasarkan cacatnya Abi Qais Al-Audi. Kita dapati bahwa Abi Qais Al-Audi dia adalah orang yang thiqah. Kalau itu yang menjadi alasan hadis ini dhaif, maka contoh ini tidak benar. Maka Ustaz mencari contoh lain. Contoh hadis dhaif. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Kita bacakan hadisnya. Imam At-Tirmizi berkata, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Syababa an Hamzah an Abi Zubair an Jabir bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kataba ahadukum kitaban fal yutaribhu fa innahu anjah lil hajah. Nah, Rasulullah telah menceritakan kepada kami, kata Imam At-Tirmizi, Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, kata Mahmud bin Ghailan, yaitu Syababah dari Hamzah dari Abu Az-Zubair, dari Hamzah dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menulis surat, maka hendaknya ia merendahkan diri, karena hal itu akan lebih mengena kepada yang dimaksud. Kita katakan hadis ini dhaif karena perawi hadis atau penulis buku Sunan At-Tirmizi yaitu Imam At-Tirmizi, atau dikatakan Abu Isa, disebut kunyah beliau Abu Isa, ia berkata langsung. Abu Isa berkata, Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini munkar.
Kalau munkar berarti dia dhaif. Munkar itu di hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih. Sudah dia dhaif dari segi periwayat, ditambah lagi ia bertentangan dengan hadis sahih. Kami tidak mengetahui dari Abu Zubair kecuali dari jalur ini. Dia berkata Hamzah. Hamzah ini menurutku adalah Ibnu Amru An-Nasibi. Dia lemah dalam masalah hadis. Jadi masalahnya adalah Hamzah dari Abu Zubair. Hamzah ini. Kita lihat siapa itu Hamzah. Siapa itu Hamzah? Kenapa dia dikatakan dhaif? Kita lihat komentar ulama terhadap Hamzah ini. Namanya adalah Hamzah bin Abi Hamzah Maimun. Ulama berkata tentang beliau munkarul hadis. Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. An-Nasai mengatakan matrukul hadis. Daruqutni mengatakan matrukul hadis. Zur'ah mengatakan dhaiful hadis. Imam At-Tirmizi mengatakan dhaiful hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan matruk dan tertuduh pemalsu hadis. Imam Az-Zahabi mengatakan mereka meninggalkannya. Artinya dari sini dinyatakan bahwa hadis ini dhaif. Yang pertama disebabkan karena Hamzah. Kalau dikatakan munkar berarti ia bertentangan dengan hadis sahih. Itu tentang pembahasan hadis, pengertian hadis dhaif dan contoh dari hadis dhaif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.